Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Obrolan pas di sini, back to again. Lanjut lagi, kita ngobrol pemirsa opini bersama dengan Bang Andra di sini. Berarti zaman dulu itu festival band luar biasa berarti, model antusias peserta. Iya. Terus juga skill para musisi zaman dahulu kala. Nah, nama band Bang Andra pada saat itu. Caka. Oh, oke. Iya. Itu waktu SMA kan? Waktu Iya. SMA. Itu udah dapat banyak piala berarti. Festival pelajar, iya. Festival umum 3-4 kali. Dua kali. Masih ada semua teman-teman. Masih ada. Siapa aja Bang Andra? Dia tuh sekarang namanya Venture. Venture itu dia di Jakarta. Sutradara sekarang kayaknya. Oh. Ya, Okay. dia suka bikin film FTV itu ya. Terus yang satu lagi itu Andi Nyamuk. Tahu ya? Bang Andi Nyamuk anak band. Iya, vokalis dulu. Oh, dia vokalis. Oke. Vokalis. Iya. Vokalis. Kebetulan genrenya beda sama Nyamuk tuh. Sama Andi itu nge-rap ya. Jadi dia lagunya lagu-lagu barat. Cuma bahasa Inggrisnya semau dia. Oh, oke. Okay. Inggrisnya harus beda itu tadi ya. Jadi apa yang unik. Oke. Itu bertahan lama sampai tamat SMA. Sampai tamat SMA ya. Tetap band itu. Habis tamat SMA bikin band baru lagi. Bikin band baru. Tamat SMA iya. Kelas 3. Gua mulai kelas 3. 3 SMA. Nah, ini kan sudah artinya udah tamat. Selama SMA kan sudah menjadi anak band, terus sudah sering menang juga festival-festival. Berarti kan udah kepikiran, wah, ataukah memang dari musik ini yang nanti akan membuat saya lebih hidup di dunia ini, atau sudah berimpian, wah ini bisa nih jadi musisi terkenal. Belum kepikiran. Nggak ada kepikiran gitu. Saya keluarga aslinya Manggale. Ya. Pedagang. Iya. Aslinya pedagang. Aslinya orang pasar. Jadi nggak ada pikiran bakal hidup jadi musisi, jadi gitaris gitu. Memang bener-bener main musik ini jadi memenuhi kebutuhan nggak waktu itu ya. Okay. Tapi kelamaan nyaman. Iya. Main sebentar, ya. Main nggak lama. Cuma duitnya enak. Ya, betul. Gimana? Nah, jadi untuk anak-anak band yang sekarang itu, ayo banyak lagi. Ya, kita kerja 8 jam sehari. Kalau yang misalkan kalau kayak di pasar kan, dari jam 8, jam 7, jam 8 udah mulai. Sore baru pulang. Dapat duit kadang-kadang nggak terlalu, apalagi kalau dulu ya. Betul. Kalau dulu konvensional Benar, merajalela. sebelum zaman online sekarang. Kalau sekarang udah kacau. Okay. Nah gitu. Jadi kita kerja kayak kerja gitu kan, 8 jam. Udah lebih dari 8 jam, cuma duitnya nggak manis. Iya. Main. Iya, main greng gitu aja kan. Tapi bukan gitu aja. Sebenarnya. Kalau untuk tapi belajar juga kan. Pencapaian tertinggi nih dari band dulu nih, band zaman dulu nih. Mungkin pernah ikut kompetisi seperti Sesumbaksel atau juga bahkan pernah bikin band terus udah sampai mungkin albumnya sampai ikut. Paling bantu teman lah. Oh iya, bantu teman pernah. Itu sampai ke ada Jogja. Itu ada brand sponsor gitu. Dia emang benar-benar nyari talent di daerah. Kebetulan Bengkulu sama Bukit Tinggi kalau nggak salah. Kalau yang dari Sumatera. Nah, selebihnya dari Pulau Jawa Jawa. semua, Jawa sama Bali dan lain-lain gitu. Itu di situ kita main karena udah kepilih kan. Ada 12 band. Itu semuanya dikontrak sama label. Oh, Iya.
itu bla 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 meet the label. Oh. Itu intinya ya. Ya itu ya. Nah, itu pernah di situ. Dan memang benar-benar label di situ pada ngumpul. Jadi kayak Sony, Warner, Aquarius segala macam di situ. Semuanya ya, Emotion, semuanya di situ. Jadi mereka nanti yang milih nih. Ya. Mana band mana yang akan mereka tarik ya. di label mereka. Ya. Oke, nama band saat itu apa tuh? Hah? Nama bandnya? Tosca. Oke. Iya. Akhirnya di inilah ya. Dari pihak label. Pihak label, tapi Tosca itu dulu jadi rebutan loh. Rebutan dari pihak label Warner sama siapa? Universal. Ya, Warner sama Universal. Oke. Ini kan mungkin kan vokalis cewek. Terus juga di era itu kan memang vokalis perempuan kan lagi zaman-zamannya ya. Iya. Zaman-zaman naiknya seperti momen sebelum zaman-zamannya Geisha, kalau yang sudah naik daun, kebanyakan kan band-band dari vokalisnya cowok-cowok semua. Iya. Oke, jadi itu momen yang paling ini ya. Momennya pas sebenarnya. Dan juga itu adalah pencapaian tertinggi. Bisa ya berarti dalam tanda kutip artian bisa menembus ke nasional. Iya, sampai ke masuk ke label. Iya. Oke, ya bisa dicek lah ya lagu-lagu Tosca. Nah, kalau seputar musik lagi nih, Bang Hatta, untuk proses latihan dan otomatis juga menjaga skill, terus juga mengikuti perkembangan zaman. Nah, kalau dari Bang Hatta sendiri, gimana caranya? Mungkin ada trik-trik khusus karena kan dari penikmat musik sekarang sama 10 tahun, 20 tahun lalu kan beda nih. Beda. Yang mereka mau, terus beda. Cara permainan kita kan juga harus menyesuaikan. Iya. Nah, kalau dari cara Bang Anda sendiri, gimana tuh untuk menjaga itu? Sering dengar lagu pertama. Pertama sering dengar lagu, kan lagu kan berbeda-beda nih. Lagu sekarang nggak sama kayak lagu dulu kan. Terus apa namanya? Kualitas soundnya gitu. Sound yang dipilih di gitar, itu jadi kita harus update. Okay. Nah, kalau zaman dulu mungkin gitar lebih dominan karena era-eranya rock ya. Betul. 90-an ya. Era rock, gitar lebih dominan. Jadi kalau zaman sekarang itu gitar nggak terlalu dominan. Sequencer dominan. Kebanyakan sequencer ya, banyak sequencer. Tapi jangan sampai kehilangan karakter kita sendiri. Itu aja sih sebenarnya. Okay. Nah, jangan justru karena kita ngikuti perkembangan zaman akhirnya membunuh karakter kita karakter sendiri. Kita sendiri gitu. Jangan sampai tetap ada karakter kita. Gimana kan kalau kita hidupnya di zaman itu, kalau bisa yang itu masih bisa ke bawah, tapi bisa diterima ke telinga sekarang gitu. Nah gitu. Oke, berarti harus ada ini ya, kolaborasi berarti antara mungkin sound yang dulu, terus juga cara permainan era-era zaman itu sama yang era-era sekarang nih di telinga Gen Z loh. Oke. Nah, kalau momen paling berkesan selama bermusik. Momen paling berkesan ya. Apakah juga salah satu termasuk itu tadi itu pencapaian barengan sama Tosca, ataukah mungkin momen belajarnya kali. Oh, momen belajar. Iya, momen belajarnya. Dulu waktu saya pertama kali belajar ngejob lah istilahnya kan, kayak reguleran gitu di salah satu kafe Bengkulu itu, emang belajarnya langsungnya kita datang ke kafe itu ngelihat senior main. Nah gitu. Jadi momen itu yang paling berkesan menurut momen pribadi. Justru dari cara belajarnya. Cara belajarnya iya. Cara belajarnya. Jadi kita juga langsung tahu
yang pengunjung kan, pengunjung itu kan dia mau lagu apa, lagu apa kan kita tahu nih. Jadi langsung tahu kan. Jadi pas waktu itu belajarnya yang itu yang sangat berkesan menurut pribadi. Berarti juga kan lagi Bang Atta sekarang kan menjadi seorang reguleran. Iya. Gitaris reguler main. Karena otomatis kan bang lagu kita tuh kan harus banyak. Nah, cara Bang Andra sendiri untuk belajar atau juga bukan belajar siapa mengingat karena kan lagu ribuan mungkin mulai dari Indonesia sendiri, lagu barat, dan itu yang datang kan kita nggak bisa nebak siapa, yang mereka request juga kita nggak tahu apa. Nah, kalau dari cara Bang Andra sendiri nih, ya itu tadi pertama kita banyak dengar lagu itu satu lagi emang kalau kita ngafalin chord kayak C, A minor, G gitu itu ribet. Oke. Ngapalin lagu misalnya? Iya, ngapalin chordnya, chord lagu itu kan, misalnya C crash ke D crash gitu kan, ribet karena suara itu kan berbeda-beda, suara orang kan. Misalkan kayak cewek nih mau nyanyi lagu cowok, otomatis dia nggak bakal pakai chord yang tahu-tahu cowok ada gitu. Cewek mau nyanyi lagu Bon Jovi. Kalau nada cowok dari D misalnya. Nah, berarti dia harus berubah. Kalau kita ngafal chord kayak D ke G ke A gitu. Kalau dia dari G kemana? Susah kan? Jadi kita ngapalnya angka. Oh, ngapal angka? Iya, not ya, solonisasi ya. Kayak do re mi fa sol la si do gitu. Misalkan kalau dia dari E sama dengan do, tiba-tiba dia berubah jadi A sama dengan do gitu kan. Satunya gitu. Jadi chordnya itu E, A, C crash ke B misalkan gitu ya. Berarti kalau dari A tadi A, E, F crash ke gitu. Kira-kira ya, ke E. Nah, gitu. Jadi ngapalnya gitu. 1 2 3 4 5. Oke. Berarti kalaupun kita seandainya tidak tahu buta terhadap lagu itu, tahu-tahu saya belum pernah dengar nih lagu belum pernah dengar. Berarti bisa pakai trik itu? Bisa. Caranya gini, kita nanya dulu kan lagunya yang kayak gimana gitu. Dia nyanyi bla bla na na na. Itu kan ada nada. Betul. Nah, itu bisa ditebak. Oke. Nah, lebih banyak lagi seperti apa triknya kita lanjut kembali pemirsa Opini, karena Bang Atta juga ini selain pemain gitar juga dia juga menjadi seorang coach gitar nih di Intan Jaco Privat Course ya. Iya. Oke. Dan jangan kemana-mana pemirsa Opini, tetap di obrolan pas di sini.